Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianisa Putri, kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan atau menanggapi video dari Gus Wadud selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Di video sebelumnya saya sudah menanggapi tentang ekonomi 2 sektor dan ekonomi 3 sektor. Nah, di dalam ekonomi 2 sektor itu hanya terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, untuk di video selanjutnya itu ada penjelasan mengenai ekonomi 3 sektor, di mana di sana menjelaskan tentang sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan ditambah satu sektor lagi yaitu sektor pemerintah. Nah, untuk video kali ini sebagai lanjutan dari video yang kemarin, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Nah, jika di dalam ekonomi 3 sektor itu hanya ada 3 sektor yang menggerakkan sistem perekonomian, pada ekonomi 4 sektor ini ada 4 sektor atau 4 lembaga atau yang menjalankan sistem perekonomian, diantaranya yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi perbedaannya hanya ada di sektor luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan internasional. Nah, jadi di dalam ekonomi 4 sektor ini, pendistribusian barang atau jasa tidak hanya atau pelaksanaan sistem perekonomian itu tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, melainkan dalam ruang lingkup internasional, sehingga cakupannya itu lebih luas. Jadi perbedaannya hanya di situ. Kalau di ekonomi 3 sektor itu tidak ada sektor pasar luar negeri. Nah, kalau di ekonomi 4 sektor itu ada pasar luar negeri. Nah, karena adanya penambahan sektor, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, kalau dulu hanya dalam ruang lingkup nasional, maka ketika di dalam ruang lingkup internasional, maka ada resiko yang harus ditanggung. Yang pertama, permintaan barang lebih meningkat atau agregat barang lebih meningkat. Nah, harga agregat lebih meningkat. Jadi yang dulunya permintaan barang atau barang hasil produksi hanya dipasarkan secara nasional saja. Nah, pada ekonomi 4 sektor ini akan dipasarkan secara internasional. Dengan begitu otomatis akan menambah permintaan barang. Karena apa? Yang mengkonsumsi tidak hanya dari dalam negeri sendiri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya permintaan barang, maka uang yang beredar juga akan lebih meningkat. Karena apa? Karena di dalam ekonomi 4 sektor ini sudah terlibat perdagangan internasional. Lagi-lagi perdagangan internasional sangat mempengaruhi sistem perekonomian. Untuk yang ketiga itu harga barang atau jasa itu lebih meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak tanggapan yang akan saya tanggapi, jadi kita lanjutkan di video selanjutnya, karena untuk tanggapan yang selanjutnya itu menggunakan rumus, jadi saya tidak bisa menjelaskan hanya dengan kata-kata. Terima kasih.